Yo, assalamualaikum. Iseng United. Kembali lagi sama gua Putra. Di video kali ini gua mau ngerangkum interview Erik ten Hag dengan Sky Sport ya. Oke, jadi langsung aja. Pertanyaan pertama tuh, apakah kamu menikmati 100 hari pertama? Apakah ini sesuatu yang kamu impikan? Ten Hag menjawab, saya bukan pemimpi seperti itu. Saya lebih realistis dan saya tahu ini adalah tantangan besar. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak menyadari sudah 100 hari, tetapi itu bagus. Apa yang saya lakukan adalah proses. Saya suka mengatur di dalam dan di luar lapangan. Saya sangat menikmatinya, itu menantang saya dan sangat bagus untuk memiliki pengalaman ini. Ya, jadi intinya Erik ten Hag bekerja keras selama 100 hari ini. Dan dia sedang melakukan proses untuk merubah tim ini. Terus yang pertanyaan keduanya itu ditanya tentang Ronaldo. Dia dicadangkan dan bagaimana pengaruhnya di big match ya, di laga-laga besar gitu. Terus Ten Hag menjawab, saya membuat keputusan menggunakan intuisi dan perasaan, tetapi mereka harus rasional dan strategis jika Anda ingin ke arah menjadi Manchester United yang dituju atau yang diinginkan ya. Kita harus sepakat dan satu pendapat ya. Intinya dia tidak mau diintervensi sih kalau kata gua dari perkataan ini. Jadi harus sepakat dengan apa yang dia putuskan gitu, bahwa CR ini harus dicadangkan dulu gitu. Bagaimana pengaruhnya di big match ini? Dia menjawab, dia menunjukkannya tahun lalu dan belum lama ini, jadi sekarang dia harus menyesuaikan diri dengan cara bermain kami. Jika bekerja untuk itu, artinya jika dia berlatih untuk menyesuaikan diri, dia akan menjadi penentu permainan karena kemampuannya. Ya, jadi intinya Ten Hag ini masih percaya ya sama CR bahwa dia itu masih menjadi pemain penentu dan masih menjadi figur yang penting di squad MU sekarang gitu. Cuman masalahnya ini karena CR gak ikut preseason aja, jadi dia harus harus berlatih lebih ekstra untuk menyesuaikan cara bermainnya. Kalau istilahnya sih belum match fit lah. Sekarang pertanyaan ke Anthony ya. Anthony datang dengan harga yang fantastis. Akankah dia menjadi starter dan bisa menangani tekanan sebagai salah satu pemain MU yang mahal? Nah, ini dia. Jadi Ten Hag menanggapinya, dia bisa menghadapi itu. Dia hidup untuk sepak bola dan menikmatinya. Dia telah membuktikan dirinya. Dia telah berada di Liga Champions, di tim nasional Brazil, dan juga dia itu peraih medali emas Olimpiade. Dia akan membawa watak, karakter dan kreativitas. Juga baginya ini adalah awal yang baru dan dia harus beradaptasi dengan tim, dengan Liga Inggris dan juga dengan liga yang intensitasnya tinggi. Tetapi saya yakin dia akan beradaptasi. Jadi intinya Ten Hag ini kelihatan sangat yakin banget dengan Anthony gitu. Selain dia benar-benar ngebet kan pengen didatangin pemain ini, tapi ternyata Ten Hag ini menaruh 100% kepercayaannya ke Anthony gitu, bahwa dia akan tidak ada masalah gitu dalam beradaptasi di MU gitu. Artinya bisa cepat beradaptasi lah. Terus apakah Ten Hag merasa di bawah tekanan mengingat uang yang dihabiskan? Bagaimana rasanya menghabiskan lebih dari 200 juta? Nah, dia jawabnya, uang yang sangat banyak katanya. Itu adalah bagian dari proses dan sesuatu yang harus kami lakukan untuk tetap kompetitif. Kami memiliki squad dengan potensi, dengan pemain bagus sekarang, dan sekarang kami perlu membuat tim. Jadi intinya semua ini adalah bagian dari proses. Menghabiskan uang ini bagian dari proses gitu, tapi harus dengan investasi yang tepat gitu, pembelian yang tepat. Dan menurut gue sih pemain-pemain yang Ten Hag ini kan
kurang lebih datang semua lah gitu. Dan fokus Ten Hag kali ini adalah dia ingin membuat tim gitu, ingin membuat MU bermain seperti tim yang solid gitu. Terus ini tentang Sir Alex Ferguson ya, tentang staff. Apakah Anda menerima saran dari Sir Alex Ferguson? Dia menjawab, saya berbicara dengannya dan kami senang dengan itu. Begitu juga dengan para penasehatnya. Kami bersyukur, tetapi sekarang kami harus membangun masa depan baru. Itu yang sangat jelas katanya. Jadi intinya dia menerima saran dari Sir Alex Ferguson, berdiskusi dengan Sir Alex Ferguson, dan intinya dia ingin membawa MU ke masa jayanya lagi gitu. Dan semuanya sepakat gitu kalau harus satu kepala, harus satu pendapat gitu untuk bisa sukses gitu. Nah, jadi intinya sih kalau kata gue, kita percaya proses dulu untuk ETH ini. Untuk Ten Hag ini kadang di squad MU yang sekarang ini baru gitu. Kadang hasilnya mengecewakan, kadang ya menang, kadang kalah, kadang draw mungkin. Itu bagian dari proses lah gitu. Tetapi intinya Ten Hag ingin di musim pertama ini ingin membuat MU sebagai tim, bermain seperti tim gitu. Dan gue setuju sih, fokus pertama itu harusnya itu gitu. Nggak muluk-muluk harus trofi dulu lah, trofi sebagai bonus gitu. Yang penting kita bermain sebagai tim, fokus masuk ke UCL dulu agar musim depan kita bisa transfer dengan lebih mudah gitu untuk menarik pemain-pemain yang ETH inginkan gitu. Oke, segitu dulu aja rangkuman interviewnya. Semoga enjoy ya. Maaf kalau ada salah kata, salah data, mohon dikoreksi aja. Yuk, assalamualaikum.